aplikasi ArcGIS, di mana pada video tutorial sebelumnya, yaitu tutorial part 1 sampai part 4, kita sudah membahas tentang cara melakukan georefreshing, cara membuat dan mengedit data vektor poligon, polyline, point, beserta data atributnya. Selain itu, kita juga sudah membahas terkait penyiapan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan layouting peta. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap simbologi, yaitu terkait cara menerapkan simbol untuk setiap fitur geometri atau data-data spasial yang akan kita tampilkan pada halaman utama peta. Sebelum kita mempraktekkan cara menerapkan simbologi pada peta yang akan kita buat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam penyajian sebuah peta harus mengikuti kaidah-kaidah kartografi, dan biasanya untuk peta-peta tertentu terdapat aturan-aturan yang mengatur standar penyajiannya. Seperti dalam penyajian sebuah peta yang akan diterbitkan oleh instansi pemerintahan, baik dari segi metode pengumpulan datanya maupun dari segi layoutingnya. Terdapat aturan atau standarisasi yang digunakan berdasarkan bidang terapan dan fungsi dari peta. Seperti pada penyajian peta rupa bumi, penyajian peta desa, penyajian peta rencana tata ruang, penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan, dan lain-lainnya. Dari aspek layouting pada peraturan dan standar tersebut, secara rincian menguraikan terkait simbolisasi sebuah objek yang ditampilkan pada peta, misalnya jenis simbol, model simbol, ketebalan warna, dan lain-lainnya. Namun, dalam penyajian peta kepentingan akademis atau media publikasi ilmiah belum memiliki ketentuan yang baku. Oleh karena itu, dalam penyajian petanya cenderung hanya menggunakan kaidah-kaidah kartografi secara umum, yaitu keakuratan dan kejelasan informasi serta tampilannya menarik sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat dibaca dan dipahami oleh penggunanya. Oleh karena itu, pada tutorial ini kita akan menerapkan layout peta dengan menggunakan kaidah kartografi secara umum dan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, estetika, kejelasan, dan kesesuaian informasi pada peta yang akan kita buat. Langsung saja kita ke inti bahasan pertama, yaitu cara menerapkan simbolisasi pada data-data vektor yang ingin kita tampilkan pada halaman utama peta. Buka aplikasi ArcMap-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan semua data-data shapefile yang akan kita tampilkan pada halaman utama peta. Apabila semua data-data yang dimasukkan sudah tampil pada layar of content, selanjutnya kita urutkan file-file dari paling atas ke paling bawah dengan urutan sebagai berikut. Tarik file batas kecamatan LN ke posisi pertama. Kemudian file batas kelurahan LN ke posisi kedua. Kemudian file sungai LN ke posisi ketiga. Kemudian file sungai AR ke posisi keempat. Kemudian file toponim PT ke posisi ke-5, file jalan LN ke posisi ke-6, batas kelurahan ke-7, dan untuk file batas kecamatan AR kita remove saja.
Alasan kenapa kita mengurutkan file-file dengan urutan seperti ini, yaitu untuk lebih memudahkan kita dalam memahami cara menerapkan simbologi pada setiap fitur-fitur yang akan kita tampilkan pada halaman utama peta, di mana pada file urutan 1 sampai 4 memiliki karakteristik penerapan simbologi yang sama, yaitu untuk setiap filenya masing-masing mewakili satu objek yang sama, sehingga simbol yang digunakan cukup satu jenis saja untuk setiap filenya. Sedangkan untuk file urutan ke-5 sampai ke-7, setiap filenya membuat beberapa objek yang memiliki informasi yang berbeda-beda, sehingga simbol yang akan kita gunakan lebih dari satu jenis untuk setiap filenya. Sedangkan untuk file urutan ke-5 sampai ke-7, setiap filenya memuat beberapa objek yang memiliki informasi yang berbeda-beda. Sehingga simbol yang akan kita gunakan lebih dari satu jenis untuk setiap filenya. Untuk jenis data seperti file urutan 1 sampai 4, cara memilih simbol yang akan kita gunakan yaitu cukup dengan mengklik simbol garis kotak atau poin yang ada di bawah nama setiap filenya. Kemudian akan muncul layar simbol selektor untuk memilih model simbolnya, warna simbolnya, dan ukuran simbolnya, kemudian oke. Untuk batas kecamatan LN, kita akan menggunakan simbol garis dengan model dash triple dots dash dengan warna hitam untuk ukurannya. Kita akan sesuaikan dengan proporsi tampilan peta yang akan kita buat. Kita langsung saja menerapkan simbologi untuk fitur pertama, yaitu pada file batas kecamatan LN. Kita mengklik simbol garis yang berada di bawah nama file batas kecamatan LN untuk memunculkan layar selektornya. Pada layar selektor, pilih model garis boundary neckboard. Untuk warna garisnya sudah terdefault warna hitam, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengganti. Ketebalan garisnya kita beri nilai 0,7. Lalu oke. Nah, untuk batas kelurahan LN, kita pilih boundary township. Untuk batas kelurahan LN, kita pilih Dashed one long three short. Lalu ukurannya kita pakai 0,7. Setelah itu klik OK. Selanjutnya, untuk file Sungai LN dan file Sungai AR, kita akan menggunakan warna sesuai dengan SNI penyajian peta RBI skala 1:25.000, yaitu dengan menggunakan format RGB. Untuk ketebalan garisnya, kita akan menyesuaikan dengan proporsi pada tampilan peta kita. Kita munculkan layar simbol selektor untuk file Sungai LN. Pada kolom warna kita pilih more colors.
Kemudian pilih color dengan tipe RGB. Lalu untuk R-nya kita beri 0, G-nya kita beri 255, B-nya kita beri 255. Lalu oke. Untuk ketebalan garisnya kita beri 0,8. Untuk ketebalannya kita beri 0,8. Lalu oke. Selanjutnya untuk file Sungai Air, untuk pemilihan warna areanya kita akan menggunakan cara yang sama dengan pemilihan warna pada file Sungai LN, yaitu pada menu Fill Color, pilih menu More Colors, lalu pilih RGB. Di sini kita isi jadi di sini kita isi 204. Lalu di G-nya kita pilih 255 dan B-nya juga 255. Setelah itu oke. Lalu ketebalannya kita pilih 0,8. Oke. Selanjutnya untuk file toponim PT, file jalan LN, dan file batas kelurahan AR, kita akan menerapkan simbologi bervariasi dalam satu filenya sesuai dengan jumlah dan informasi jenis objek yang ingin ditampilkan pada halaman utama peta. Yang pertama, untuk file toponim PT kita klik kanan pada nama toponim PT, lalu pilih Properties. Pada layar Properties, pilih menu Simbologi. Kemudian pilih Kategoris. Pada Value File, pilih kolom jenis objek. Lalu pada bagian bawah pilih Add All Values. Setelah informasi values-nya sudah muncul, selanjutnya untuk all other values, kita buka saja checklist-nya. Kemudian, untuk objek kotak kelurahan, pilih model point circle 1. Kemudian, untuk objek kelurahan, pilih model point circle 1. Dengan ukuran poin 7. Lalu klik OK. Setelah pengaturan simbol untuk file toponim telah selesai, selanjutnya silakan pilih OK. Selanjutnya untuk file jalan, gunakan cara yang sama ketika menerapkan simbol pada file toponim, yaitu klik kanan pada nama filenya, lalu pilih Properties. Kemudian pilih simbologi, lalu kategoris. Setelah itu, untuk value filenya kita pilih jenis jalan. Setelah itu, di bagian all other values kita uncheck list, lalu pilih add all values. Setelah informasi jenis jalannya sudah muncul, kita klik 2 kali pada jalan untuk memunculkan layar simbol selektornya. Pada layar simbol selektornya, cari dan pilih model garis dengan jenis Major Rod. Untuk warnanya, kita pilih ini. Untuk ketebalan garisnya, pilih edit simbol untuk mengubahnya. Setelah
Setelah layer simbol property editor sudah muncul, yaitu pada kolom layers akan terdapat satu jenis, yaitu garis yang tadi sudah kita pilih. Untuk ketebalan garisnya kita beri 0,8. Lalu klik OK. Lalu pilih OK lagi. Setelah pemilihan simbol untuk jenis jalan sudah selesai, kita pilih OK untuk mengakhirinya. Selanjutnya, untuk file batas kelurahan, kita munculkan layar propertiesnya. Kemudian pilih kategoris. Lalu untuk values-nya kita pilih tabel nama kelurahan. Kemudian untuk keterangan all order values, kita hapus checklistnya. Kemudian pilih add all values untuk memunculkan semua jenis-jenis kelurahan yang ada pada file tersebut. Kemudian klik kanan di salah satu nama kelurahan. Lalu pilih properties for all symbols. Kemudian pada outline color kita pilih no color. Lalu OK. Pemilihan no color untuk outline-nya dimaksudkan agar garis outline tersebut tidak saling tumpang tindih atau tidak mengganggu tampilan garis batas kelurahan pada file batas kecamatan LN. Selanjutnya pilih OK. Setelah pengaturan simbol untuk semua fitur yang akan kita tampilkan pada halaman utama peta sudah selesai, kita lakukan save terlebih dahulu agar pengaturan simbol yang sudah kita lakukan tetap tersimpan dan bisa kita buka lagi di lain waktu. Dengan cara pilih file, kemudian pilih save as. Lalu cari folder tempat penyimpanan yang kita inginkan. Kemudian untuk nama filenya kita tuliskan layout peta admin. Lalu pilih save. Setelah file kita sudah tersave, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tahap layouting. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.